بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا وربا شاهدا، ونحن له مخلصون. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله نبيا ورسولا، ونحن له مسلمون. اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الحاضرون والحاضرات, bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati dan saya muliakan, alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan salat maghrib berjamaah. Kemudian kita lanjutkan dengan kajian hadis Riyadhus Shalihin, di mana di dalam kitab ini dimuatkan hadis-hadis tentang prinsip-prinsip kita menjalankan keislaman dan juga keadaban-keadaban dan lain sebagainya. Mudah-mudahan ya sedikit demi sedikit kita dapat menapaki, menelusuri jejak langkah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam menjalankan agama Islam ini. Ya, kita dengan cara kita membaca hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kemudian kita teladani dan kita amalkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita membaca suratul Fatihah ya. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bacaan ini, yang pertama agar kita disehatkan badan kita, dikuatkan ibadah kita, dimatikan kita dalam keadaan beragama Islam. Kemudian semoga juga pengajian kita ini senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Selanjutnya hadis yang kedua dari bab tentang al-amru bil ma'ruf. Kemarin kita bab wujubi amri ahlihi wa auladihi, bab tentang wajib memerintahkan keluarga dan anak-anak kita untuk apa? Untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang ketiga dari bab ini saya baca, bismillahirrahmanirrahim. Wa 'an ibni Umar radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Al-imamu ra'in wa mas'ulun an ra'iyatihi, wal rajulu ra'in fi ahlihi wa mas'ulun an ra'iyatihi, wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha wa mas'ulatun an ra'iyatiha, wal khadimu ra'in fi mali sayyidihi wa mas'ulun an ra'iyatihi, wa kullukum ra'in wa mas'ulun an ra'iyatihi. Muttafaqun alaih. Artinya dari
Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridai kepada keduanya, dia berkata, meriwayatkan hadis ini, sami'tu Rasulullah, saya pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Isi sabdanya, kullukum ra'in, setiap kalian adalah pemimpin, wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi, dan setiap kalian akan ditanya ya di akhirat nanti tentang kepemimpinannya. Al imamu ra'in, imam ya, baik imam salat maupun imam di dalam sosial, ra'in, dia sebagai pemimpin, wa mas'ulun an ra'iyatihi, dia akan ditanya tentang kepemimpinannya juga. Warrajulu ra'in, dan seorang laki-laki ya siapa saja, ra'in, dia itu pemimpin, fi ahlihi, di dalam keluarganya, wa mas'ulun an ra'iyatihi, dan akan ditanya tentang kepemimpinannya. Wal mar'atu ra'in, dan wanita juga adalah pemimpin. Ya, pemimpin di mana? Fi baiti zaujiha, di rumah suaminya. Wa mas'ulatun an ra'iyatiha, dan dia pun akan dimintai pertanggungjawaban tentang kepemimpinannya di dalam rumah suaminya itu. Wal khadimu ra'in, termasuk juga ya pembantu itu adalah pemimpin. Ya, fi mali sayyidihi, di dalam mengurus ya harta tuannya. Wa mas'ulun an ra'iyatihi, dan dia juga akan tanyakan tentang ya bagaimana kepemimpinan dia. Wa kullukum ra'in, dan semua kalian adalah pemimpin. Wa mas'ulun an ra'iyatihi, dan akan dipertanyakan atau akan ditanyakan tentang ya kepemimpinannya itu, akan dimintakan pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala tentang kepemimpinannya. Hadirin rahimakumullah, hadis ini berbicara soal pemimpin. Masing-masing kita mempunyai masing-masing kita adalah pemimpin, cuma levelnya beda-beda ya. Ada yang levelnya ya satu negara ya, kalau kita menyebutnya presiden. Ada yang levelnya satu provinsi, namanya gubernur, dan ke bawah ya bupati, wali kota, camat, termasuk ya di dalam masjid itu ada pemimpinnya, yaitu imam. Imam sebagai pemimpin yang bertanggung jawab atas pelaksanaan ibadah ya, yang dipimpinnya. Kemudian semuanya kita adalah pemimpin, cuma kepemimpinannya itu levelnya beda-beda ya, beda-beda. Termasuk pembantu. Dari mana pembantu ini dikatakan pemimpin? Pembantu ini itu dia memimpin ya, di bagiannya dia itu ya mengurus harta majikannya atau harta tuannya. Misalnya seorang pembantu rumah tangga ya, katakanlah kalau bahasa kita tukang masak gitu ya di rumah kita. Terus apa yang dia pimpin? Ya di dapur itu pimpinan dia gitu. Tentang perabotan rumah tangga yang ada di situ, yang merupakan tanggung jawab dia, itu nanti akan ditanyakan bagaimana dia menggunakannya ya, bagaimana dia ya, amanah atau tidak di dalam menjaga perabotan tersebut, dan seterusnya. Jadi semua kita ini pemimpin ya. Bahkan berarti satu orang itu bisa dia menempati jabatan beberapa pemimpin. Bisa jadi di level yang lebih tinggi, katakanlah dia sebagai pemimpin
wilayah, ya, apakah itu pemimpin negara atau pemerintah tingkat provinsi. Nah, dia juga sebagai pemimpin di rumahnya juga. Nah, maka kepemimpinan ini dia akan dimintakan pertanggungjawaban. Selanjutnya, pertanggungjawaban seorang pemimpin nanti itu apa? Yang pertama, yang namanya pemimpin itu harus mengajak yang dipimpinnya untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Ya. Harus mengajak, mengarahkan anggota yang dipimpinnya untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak dijalankan, ya bisa jadi kalau di dunia ini dia lepas dari pertanggungjawaban, tetapi di hadapan Allah nanti yang pertama akan ditanya yaitu tentang bagaimana dia mengajak anak buahnya atau yang dipimpinnya untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk misalnya pimpinan rapat. Pimpinan rapat ketika ada waktu sholat, pimpinan rapat itu tidak menskor rapatnya untuk mengajak sholat, nah nanti akan ditanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, termasuk pimpinan penyelenggaraan sepak bola, ini yang paling ribet, ya. Sepak bola kalau mulai jam berapa? Biasanya sebelum asar. Nah, itu asar udah di tengah lapangan. Bagaimana itu? Maka men-setting, ya, jadwal permainan harus disesuaikan dengan waktu sholat, atau belum turun ke lapangan sudah punya wudhu, gitu loh. Begitu datang waktu sholat, ya segera sholat. Karena itu pasti akan ditanya, gitu. Karena kewajiban manusia itu sholat, kewajiban pokok, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala, ibadah dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Termasuk kita pimpinan keluarga, apakah kita sudah membawa keluarga kita untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala? Apakah di situ kita tegakkan apa hukum-hukum Allah? Rumah yang ditegakkan hukum-hukum Allah itu gimana? Ya, setiap waktu sholat di situ anggota keluarganya diperintahkan untuk menjalani sholat. Ya, yang anggota keluarga yang laki-laki ke masjid, yang perempuan ya sholat di rumah. Kemudian di situ juga dibacakan Al-Quran, selalu membaca kitab Allah. Gitu. Di situ juga peraturan-peraturannya sesuai ajaran Islam, ya. Harus menjalani akhlak Islam di dalam rumahnya. Nah, sebab semuanya akan ditanya itu. Nah, wanita ini pimpinan di dalam rumah urusan apa? Jadi semua yang ada di dalam rumah itu tanggung jawab seorang istri. Jadi begini, ketika suaminya keluar rumah, ya, semua yang ada di dalam rumah itu, ya, memimpin anak-anak, memimpin pembantu, kemudian menjaga harta benda yang dimiliki oleh suami, itu tanggung jawab istri. Artinya istri nggak boleh meminjamkan sesuatu barang kepada orang lain tanpa izin daripada suaminya. Ya. Kalau ada salah satu barang yang dia berikan atau dia pinjamkan tanpa melalui prosedur, dia akan dimintakan pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala, gitu. Nah, sehingga semuanya masing-masing memiliki, ya, tanggung jawab sesuai porsinya masing-masing, ya, sesuai porsinya masing-masing. Jadi hadirin rahimakumullah, memang di dalam hidup ini kita itu begitu banyak amanah-amanah, ya. Amanah yang harus kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah, maka kita, ya, baru akan terbebas dari pertanggungjawaban itu kalau amanah tersebut kita lakukan sesuai, ya, hukum Allah, sesuai aturan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sayyidina Umar ketika
baiat untuk menjadi pemimpin atau khalifah, ya, dia mengatakan seandainya ada seekor keledai, ya, terperosok di kali Eufrat. Eufrat itu mana? Ya, di Baghdad. Maka Umar bertanggung jawab atas itu. Artinya apa? Jadi seorang pemimpin itu bertanggung jawab terhadap berjalannya keselamatan yang ada di dalam wilayahnya gitu. Tidak boleh ada orang yang tersengsarakan. Kalau Sayyidina Umar bahkan ini keledai, dia menyebutnya, bukan manusia. Artinya semua ada di dalam tanggung jawab kepemimpinannya. Jadi hadirin rahimakumullah, memang menjadi pemimpin sesuai levelnya itu berat, ya. Pemimpin untuk diri kita sendiri aja berat, apalagi memimpin pada level-level yang lebih luas, tentunya akan semakin berat lagi. Ya, semakin luas kepemimpinan akan semakin berat tanggung jawabnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, maksudnya hadis ini apa? Jadi kita harus menjalankan kehidupan kita ini, ya, kepemimpinan kita ini sesuai porsi kita masing-masing, yaitu dengan amanah, dengan tanggung jawab, dan mengikuti apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, mengikuti aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kalau sudah demikian nanti malah akan menjadi keberuntungan bagi orang yang memimpin. Jadi pemimpin itu resikonya besar tapi pahalanya juga besar. Misalnya, ya, pemimpin rumah tangga, dia pahalanya ketika anak istrinya menjalankan ketaatan kepada Allah, pemimpinnya itu dapat pahala, gitu loh. Ya, dapat ganjaran senilai sebanyak orang yang dia pimpin. Tapi ketika yang dipimpinnya itu, ya, tidak melaksanakan ketakwaan kepada Allah, maka dia akan dimintai pertanggungjawaban. Ya, apalagi seorang presiden, seandainya dia pimpin ini negara sehingga orang bisa menjadi bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ketika yang dipimpinnya menjalankan ketaatan, itu presidennya dapat pahala sebanyak orang yang menjalankan ketaatan. Sebaliknya, kalau dia tidak mengarahkan, maka ya di hadapan Allah akan dimintakan pertanggungjawaban. Hadirin rahimakumullah. Jadi tentunya kita faham semua, ya, bahwa hidup ini kita penuh tanggung jawab, ya, tidak gratis. Hidup ini tidak hanya ikut, ya, mengalir begitu saja, tetapi kita penuh dengan amanah-amanah dan tanggung jawab kita, ya. Maka seorang yang beriman itu memang di dalam kehidupannya itu tidak lepas daripada tanggung jawab. Begitu banyak kewajiban. Jadi nggak ada istilah kita santai, ya. Kalau bahasa Betawinya jon-jon. Emang jon-jonnya sudah semuanya dilaksanakan? Pertanyaannya begitu. Apa yang belum? Tentunya banyak. Maka orang yang beriman itu selalu sibuk dengan kebaikan-kebaikan dan tanggung jawab. Baik, hadirin rahimakumullah, saya rasa kita faham betul ini, ya, hadis ini, bahwa setiap kita memiliki tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ya, sesuai porsinya kita masing-masing. Kemudian hadis yang berikutnya, wa an Amr bin Shu'aib an abihi an jaddihi radhiyallahu anhu, dari Amr bin Shu'aib, dari bapaknya, dari kakeknya radhiyallahu anhu. Maksudnya gini, Amr mendapatkan hadis ini dari bapaknya, bapaknya mendapatkan hadis ini dari kakeknya, gitu. Jadi ada tradisi di zaman dulu, ya, seorang ayah mengajarkan ilmu kepada anaknya, kemudian anaknya ngajarin lagi kepada anaknya lagi. Jadi ada tradisi keilmuan di dalam keluarga tersebut, ya,
seorang anak berguru kepada bapak, ya, cucu berguru kepada kakek dan sebagainya. Sehingga di dalam hadis ini, ya, dari seorang yang bernama Amr bin Shu'aib, dia mendengar hadis ini dari ayahnya namanya Shu'aib, ya. Kemudian Shu'aib mendengar hadis ini, maksudnya mendapatkan hadis ini dari kakeknya, yaitu Rabibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam syarahnya itu dikatakan dari saya ulangi, ya, Shu'aib wa huwa saduq, dia ini adalah orang yang dapat dipercaya. Subita sima'uhu min jaddihi, ditetapkan dia mendengar dari kakeknya, ya. Min kibarit tabi'in, dia termasuk adalah pembesar tabi'in. Jadduhu, kakeknya yang bernama Abdullah bin Amr, ya. Abdullah bin Amr ini adalah sahabat, jadi sahabat Rasulullah SAW. Nah, bunyi hadisnya bagaimana? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, muru auladakum bis salati wa hum abna'u sab'i sinin. Perintahkan anak-anakmu untuk melaksanakan salat, ya, pada usia mereka 7 tahun. Nah, kita diperintahkan, ya, untuk memerintahkan anak kita melaksanakan salat pada usia 7 tahun. Wadribuhum 'alaiha, dan pukullah anak itu, ya, ketika diperintahkan salat tidak mau. Wahum abna'u ashrin, ketika mereka itu berusia 10 tahun. Wa farraqu bainahum fil madaji, dan pisahkan tidur mereka itu, ya, pada usia 10 tahun. Jadi kalau udah 10 tahun jangan nyampur lagi tidurnya sama bapaknya, jangan nyampur lagi sama ibunya, udah gede, nggak boleh gitu. Nah, hadirin rahimakumullah, mari kita lihat apa maksud daripada hadis ini. Yang pertama, kewajiban yang melekat kepada seorang tua atau tadi itu pemimpin, yaitu untuk memerintahkan anak kita sholat. Tapi memerintahkan sholat itu ada prosesnya. Tidak mungkin anak yang belum bisa sholat langsung disuruh menjalankan sholat, gitu. Prosesnya itu apa? Mereka diajari dulu sholat, dilatih dulu sholat. Makanya sebelum mereka berusia 7 tahun itu harus dididik atau dilatih untuk sholat, gitu. Jadi untuk apa anak kecil sholat? Ya untuk latihan. Nanti ketika 7 tahun sudah mulai dia didisiplinkan sholat, gitu. Nah, alhamdulillah di masyarakat kita ini ada pendidikan yang namanya, ya, diniyah atau TPA. Di TPA itu kurikulum utamanya mengajarkan anak tentang sholat, bacaan sholat, doa-doa sholat. Nah, jadi kita harus masukkan anak kita ke situ supaya kita tidak terlalu sulit, ya, menyuruh mereka untuk mengerjakan sholat. Karena tidak mungkin kita memaksa mereka untuk sholat sementara mereka belum diajarkan, gitu. Jadi ada prosesnya, yaitu prosesnya dimasukkan dulu ke dalam pendidikan yang mengajari sholat, atau orang tuanya langsung yang ngajarin. Biasanya kalau diajarin langsung sama orang tua itu agak kerepotan kalau mengajari anak langsung biasanya. Jadi lebih efektif itu kita masukkan ke dalam pendidikan yang di dalamnya mengajari pendidikan sholat, sehingga ketika sudah masanya usia 7 tahun mereka sudah bisa sholat. Nah, 7 tahun ini usia kelas 1 SD, ya. Berarti sudah harus diajarin dari sebelumnya usia 4 tahun, ya, dimasukkan ke TK Islam, ke TK Al-Quran, supaya apa? Supaya mereka ngapalin itu bacaan-bacaan sholat.
Anak kecil itu biasanya cepat hafalnya, ya, walaupun mereka tidak tahu artinya, insya Allah untuk menghafalnya itu cepat karena otaknya masih bersih, otaknya masih cerdas. Nah, ketika sudah usia 7 tahun, mulailah mereka didisiplin untuk sholat, ya. Dan manakala di usia 10 tahun, kalau disuruh sholat dia tidak mau, kata di dalam hadis ini, wadribuhum 'alaiha. Ya, pukullah, tapi memukul di sini pukulan yang mendidik, bukan pukulan yang membahayakan. Pukulan yang mendidik itu misalnya, ya, kalau bahasa kita sahabatlah betisnya, tapi dengan sesuatu yang tidak membahayakan. Kalau dulu saya waktu masih kecil, ya, di pengajian itu guru saya itu bawanya anduk, ya. Anduk ini buat nyabetin anak-anak yang bandel-bandel. Ternyata kenapa beliau membawa anduk? Nah, kalau disabet pakai anduk kan tidak berbahaya, ya, tidak menyakitkan. Tapi di situ sudah termasuk ada mendidik, ya. Paling suaranya aja. Ya. Jadi waktu itu sering sekali, ya, setiap ngaji itu bawa anduk. Saya sebut namanya, guru saya waktu ngaji namanya Kong Boih bin Norhan. Kong Boih bin Norhan ini kalau ngajar dia selendangnya ini bukan sorban, selendangnya anduk. Nah, kalau ada anak yang bandel itu dia sabetnya pakai anduk. Sebab kalau disabet pakai benda yang keras itu berbahaya, tapi kalau pakai anduk tidak berbahaya, gitu. Nah, seperti itu maksudnya, ya, memukul anak dengan pukulan yang mendidik, bukan pukulan yang membahayakan. Ya, anduk ya enggak sakit lah anduk, karena empuk, gitu ya. Jangan disediain rotan, meskipun zaman dulu itu banyak yang pakai rotan, ya. Kasihan. Kalau sekarang, ya, kalau sekarang kena apa? Kena HAM, ya. Kalau pakai anduk enggak, ya, anduk dilipat gini, disabetin gini, kan enggak tidak menyakitkan. Tapi di situ sudah ada nilai mendidik. Dan pukullah mereka ketika sudah usia 10 tahun. Maksudnya gini, ada pernah, ya, seorang ustadz itu menghitung berapa kali kita nyuruh sholat dari usia 7 tahun sampai usia 10 tahun. Ya, kalau sehari kita menyuruh anak 5 kali, ya, 1 tahun itu kan 1.500 kali, karena 350 hari dikali 5, ya, itu bisa 1.800 kali kita menyuruh anak sholat dalam setahun. Kalau dari usia 7, 8, 9, 10, ya, 4 tahun proses, ya, penegakan disiplinnya itu masih juga anak itu tidak mau, maka boleh dipukul, karena sudah 1.850 kali 4, gitu, ya. Sudah hampir berapa itu? Sudah hampir 8.000 kali nyuruh, tapi masih nggak mau juga, ya boleh pukul. Jadi artinya hadis ini nih tidak kejam begitu, ya. Jadi sudah sekian ribu kali kita menyuruh sholat, tapi belum juga mau, ya, kalau bahasa Betawinya abong amat, kebangetan, gitu. Kalau setiap hari sholat itu diajak, disuruh. Biasanya orang yang namanya manusia itu, ya, punya hati yang lembut. Kalau sering-sering diajak, insya Allah dia akan menurut. Apalagi anak kecil, kalau nyuruhnya bagus pasti akan efektif, gitu ya. Kecuali kalau nyuruhnya tidak dengan cara yang kasar. Jadi hadis ini memang mengatakan wadribuhum, dan pukullah mereka, ya, maksudnya bukan dipukul yang membahayakan. Nanti sebab ini hadis nanti kalau dipelajari atau
analisa oleh orang-orang orientalis berarti ajaran Islam itu kasar gitu loh. Masa nyuruh anak pakai harus dipukul. Nah, padahal maksudnya adalah setelah diperintahkan sekian ribu kali bolehlah kamu pukul kalau mereka tidak mau ya, tapi pukulannya juga pukulan yang mendidik, yang tidak membahayakan. Dan satu lagi, pisahkan anakmu ya dalam tidur ketika sudah usia 10 tahun. Jadi sudah wajib misah udah. Sebab 10 tahun sudah menginjak masa mumayyiz ya, sudah mulai ngerti-ngerti bahasa orang dewasa. Ya, nanti ayah ibunya jadi enggak leluasa nanti kalau anaknya nyampur di situ. Makanya ya dia sudah dipisahin. Nanti takut dia melihat hal-hal yang tidak boleh dia lihat. Wa farraqu bainahum fil madaji, dan pisahkan mereka ketika dalam tidur ketika usia 10 tahun gitu. Ada orang mengatakan begini, anak saya sampai gede masih tidur sama saya mamanya. Karena saking sayangnya. Ya nggak boleh, Islam itu ada aturannya. Kita diajarkan oleh Rasulullah SAW untuk memisahkan tempat tidur sama anak. Gimana kalau rumahnya cuma satu kotak rame-rame, gitu ya? Ya banyak solusi. Dulu saya masih kecil tidurnya di masjid. Ya malam habis ngaji nggak pulang, tidurnya di masjid. Habis sholat subuh baru pulang. Ya boleh aja kalau ada anak mau tidur di masjid, habis sholat dia nggak pulang, ya, terbuka untuk itu. Cuma anak sekarang kan ya nggak mau untuk tidur di masjid dan sebagainya. Baik, hadirin rahimakumullah. Jadi ada beberapa poin dalam hadis ini tentang menyuruh anak sholat. Nah, muru di sini kan itu fi'il amr. Fi'il amr ini tufidu lil wujub, ya, berpotensi untuk kewajiban. Jadi kita wajib menyuruh anak kita melaksanakan sholat. Kalau ada orang tua membiarkan anaknya ya begitu saja hidup tidak sholat, nggak disuruh-suruh dan sebagainya, jangan ada bosen udah nyuruh melulu, jangan begitu. Kita nggak boleh bosen, terus aja ya kita suruh dia sholat. Insya Allah nanti menjadi orang yang rajin sholat. Jadi kewajiban orang tua yang dalam hadis ini pertama ya memerintahkan anaknya untuk melaksanakan sholat sejak usia 7 tahun. Terus prosesnya sampai 10 tahun. Kalau udah disuruh-suruh begitu, udah dibekali pendidikan, udah didisiplin terus tapi masih ngeyel juga, nah itu insya Allah tanggung jawabnya di hadapan Allah nggak terlalu berat gitulah. Yang kedua tentang masalah tidur. Kenapa dalam Islam ya sampai diatur masalah tidur gitu? Karena dalam tidur itu ada aurat-aurat ya. Kalau anak sudah besar sudah nggak boleh lagi melihat aurat ya. Jadi maka pisahkan dia tidurnya supaya tidak melihat aurat ayahnya, tidak melihat aurat ibunya dan sebagainya. Nah, gitu. Kemudian hadis yang berikutnya, hadis yang kelima, wa an Abi Turayyah Sayrata ibni Ma'bad Al-Juhani radhiyallahu anhu qala, dari Abi Turayyah ya, namanya Sabrah bin Ma'bad Al-Juhani ya, ini nama marganya, radhiyallahu anhu, semoga Allah meridai kepadanya. Qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, allimus sabiyya as-salata li 7 sinina. Ajarkan anakmu ya, ajarkan anak yang masih usia bayi ya, maksudnya anak kecil, untuk sholat
li sab'i sinin, pada usia 7 tahun. Wadribuhu 'alaiha, dan pukullah dia ya ibna asyri sinin, pada usia 10 tahun. Maksudnya kalau udah diajarin dari 7 tahun ya, sampai umur 10 tahun kemudian masih malas juga sholat, boleh dipukul. Haditsun hasanun rawahu Abu Daud wa Tirmidzi. Hadis ini derajatnya hasan. Hasan itu satu tingkat di bawah derajat sahih gitu ya. Dalil-dalil di dalam Islam itu yang tertinggi kedudukannya itu Al-Qur'an ya. Setelah Al-Qur'an tertinggi kedua yaitu hadis sahih. Kemudian tertinggi ketiga yaitu hadis hasan. Hadis hasan ini boleh dijadikan pijakan sumber hukum atau pegangan sumber hukum gitu ya. Kalau hadis dhaif memang tidak masuk, tapi kalau hadis hasan masuk. Jadi ajari anakmu sholat pada usia 7 tahun gitu. Makanya penting itu ya. Syukur bisa ngajarin sendiri. Nah, pernah enggak misalnya bapak-bapak itu memeriksa sholatnya anak bapak di rumah, dilihat rukuknya sudah benar apa belum, dilihat sujudnya sudah betul apa enggak gitu. Loh, kok kamu sujudnya begitu, kakinya enggak berdiri gitu. Nah, itu diperiksa. Termasuk bagaimana dia nempelin tangannya ketika tahiyat. Orang tuanya harus meriksa. Takutnya tahu-tahu anak kita kok sholatnya belum benar gitu loh. Nah, di masjid juga ini saya suka memperhatikan orang-orang yang berwudu kadang-kadang bersama saya. Ada usia 50 tahun tapi wudunya belum benar gitu. Ada. Ya, itu masih tanggung jawab kita. Nanti dikala sendirian kita harus kasih tahu mereka gitu. Bahkan saya pernah memperhatikan teman S2, sudah S2, begitu wudu bareng, wudunya belum benar, sikutnya nggak basah, lah kan berarti belum bisa wudu, padahal sudah S2 gitu loh. Nah, ini kan tetap pelajaran sholat itu harus diperiksa sudah benar atau belum. Padahal perintahnya dari umur 7 tahun ya, suruh ajarkan. Abong dari umur 7 tahun sampai 50 tahun belum juga bisa, itu kan kebangetan. Nah, jadi hadirin rahimakumullah, memang yang paling utama di dalam hidup kita ini adalah masalah sholat ya. Dalam hadis lain dikatakan awwalu ma yuhasabu bihil 'abdu yaumal qiyamati as-shalah. Amal yang paling pertama diperiksa ya hamba Allah di hari kiamat nanti yaitu amal tentang sholat ya. Kalau sholatnya benar, nah, yang lain itu dianggap bagus semuanya. Kalau sholatnya salah, sholatnya tidak bagus, nah, yang lain nanti wah ini udah ada indikasi berarti yang lain periksa semua gitu. Maka sholat itu penting sekali.